Siapakah orang yang paling cerdas, jenius, dan paling sukses, beruntung, menurut Allah dan Rasul-Nya? Saudaraku, jika malam ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia, apakah kita sudah siap bertemu Allah? Ataukah kita masih menunda taubat, menunda salat, menunda berubah, seakan hidup kita masih sangat panjang, padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah besok masih hidup atau sudah menjadi penghuni kubur. Nabi menjelaskan siapa orang paling cerdas. Para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Rasulullah SAW menjawab, "Aktharuhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyasu." Artinya, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhatikan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling siap menghadapi kematian. Dunia menipu kita. Kita sibuk mengejar rumah lebih besar, mobil lebih bagus, jabatan lebih tinggi, bisnis lebih besar. Namun kita lupa, kuburan kita sempit. Semua yang kita kumpulkan akan tinggal di dunia. Hanya amal yang ikut masuk ke liang kubur. Nabi SAW bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, 1 yang tinggal. Keluarga dan hartanya kembali, amalnya yang tinggal bersamanya. Bayangkan, saat semua orang pulang dari pemakaman kita, yang tinggal bersama kita hanyalah amal. Sukses yang sebenarnya, Allah telah menjelaskan sukses sejati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah diberikan balasan kalian dengan sempurna. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Jadi sukses itu hanya 2, selamat dari neraka, masuk ke surga, selain itu hanya sementara. Mengapa kita menunda taubat? Aneh, kita takut miskin, tetapi tidak takut mati dalam keadaan berdosa. Kita takut kehilangan jabatan, tetapi tidak takut kehilangan iman. Padahal, kematian datang tanpa jadwal, tidak menunggu kita siap. Sudah berapa teman kita yang lebih muda, lebih sehat, tiba-tiba meninggal? Hari ini mereka dikubur, besok dunia berjalan seperti biasa, dan suatu hari giliran kita. Allah masih membuka pintu taubat. Namun kabar baiknya, selama kita masih hidup, Allah masih membuka pintu taubat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Tidak peduli seberapa banyak dosa kita, Allah masih menunggu kita kembali. Coba bayangkan, suatu hari kita dibaringkan, dikafani, disalatkan, lalu dikuburkan. Orang-orang menangis, tetapi setelah beberapa hari, mereka kembali tertawa, kembali bekerja, kembali sibuk. Dunia tetap berjalan, dan kita sendirian di alam kubur, ditemani amal kita. Apa yang akan menerangi kubur kita? Salat kita, sedekah kita, Al-Quran kita, ataukah justru dosa kita yang menemani? Saatnya berubah hari ini, jangan tunggu tua untuk taubat.
karena tidak semua orang hidup sampai tua. Mulai malam ini, perbaiki salat, minta maaf pada orang tua, berhenti dari dosa yang kita tahu salah, biasakan istighfar, perbanyak sedekah, dekatkan diri kepada Al-Quran, sedikit demi sedikit, tetapi terus berjalan menuju Allah. Saudaraku, mungkin video ini adalah pengingat terakhir sebelum kita dipanggil Allah. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk berubah. Orang paling cerdas bukan yang paling pintar, tetapi yang paling siap saat ajal datang. Semoga ketika malaikat maut datang, kita termasuk orang yang dipanggil. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrari. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma ahsin khatimatana wa ajirna min adhabil qabr wa min adhabil nar. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina waj'alil jannata hiya darana wa qararana. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وتب علينا توبة نصوحا قبل الموت واجعلنا ممن تزحزحهم عن النار وتدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang saleh. Ya Allah, jadikan amal terbaik kami adalah pada akhir hidup kami, dan jadikan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhir hidup yang baik, dan lindungilah kami dari azab kubur serta azab neraka. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jadikan surga sebagai tempat tinggal dan tujuan akhir kami. Ya Allah, kembalikan kami kepadamu dengan cara yang indah, dan terimalah taubat kami sebelum datangnya kematian. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau jauhkan dari api neraka, dan Engkau masukkan ke dalam surga dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Allahumma naqqi qulubana qabla al-mauti, wa hawwin alaina sakaratil mauti, waj'al quburana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna al-jannata ma'a ahibbaina, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada'na narhalu minad dunya, illa wa anta radin anna. Ya Allah, bersihkan hati kami sebelum kematian datang. Mudahkanlah sakaratul maut kami, dan jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang kami cintai dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.